Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Budi Satriaji dari instansi UPTD SMP Negeri 11 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan bersama teman-teman guru di UPTD SMP Negeri 11 Sinjai, yaitu peningkatan numerasi peserta didik melalui permainan kartika, kartu matematika. Hasil eksplorasi rapor pendidikan di UPTD SMP Negeri 11 Sinjai selama 3 tahun terakhir menunjukkan kemampuan numerasi peserta didik belum berada pada kategori baik. Salah satu faktor yang mendukung kemampuan numerasi peserta didik adalah penguasaan peserta didik terhadap operasi hitung dasar matematika, yaitu pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kurang menariknya pembelajaran matematika di kalangan peserta didik membuat guru memikirkan solusi untuk membangun ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran matematika. Kartika merupakan akronim dari kartu matematika. Kartika atau kartu matematika merupakan permainan berbentuk kartu dengan jumlah kartu sebanyak 55 buah. Dalam setiap kartu terdapat 2 angka dengan kombinasi angka 1 sampai dengan 10. Inovasi permainan kartika muncul sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik di UPTD SMP Negeri 11 Sinjai, yaitu terkait rendahnya kemampuan numerasi. Permainan kartika pertama kali diperkenalkan pada peserta didik pada awal tahun pelajaran 2023-2024. Permainan kartika termuat dalam dokumen operasional Satuan Pendidikan atau KOSP yang menjadi bagian dari budaya sekolah. Pelaksanaan permainan kartika telah diprogram dengan waktu pelaksanaan sehari selama sepekan dengan durasi waktu pelaksanaan yaitu selama 30 menit. Tujuan yang diharapkan tercapai dalam permainan kartika adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan dasar peserta didik dalam melakukan operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir cepat peserta didik dalam menyelesaikan operasi hitung matematika. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Adapun ketentuan dalam permainan kartika adalah yang pertama, permainan kartika dimainkan oleh 4 orang atau lebih baik secara individu maupun berpasangan. Yang kedua, teknik bermain kartika pada dasarnya sama seperti bermain domino. Akan tetapi, cara bermainnya menggunakan operasi dasar matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, permainan kartika dapat dimainkan sebanyak 7 putaran atau ronde atau lebih tergantung kesepakatan para pemain. Yang keempat, dalam setiap putaran atau ronde dibagikan sebanyak 7 buah kartu untuk setiap pemain. Untuk penentuan pemain yang turun pertama kali adalah pemain yang memiliki kartu dengan pasangan angka yang memiliki jumlah tertinggi. Sebagai contoh, pemain yang memiliki pasangan angka 10 dan 10 akan turun pertama kali karena jumlahnya 20 tertinggi di antara semua kartu. Yang kelima, permainan dihentikan apabila kartu salah satu pemain telah habis diturunkan dan diberi skor negatif 1. Sedangkan pemain lain diberikan skor sesuai dengan selisih kartu yang masih mereka miliki. Sebagai contoh, untuk kartu dengan pasangan angka 1 dan 1, maka skornya adalah 0. Kartu dengan pasangan angka 9 dan 1, maka skornya adalah 8, dan seterusnya. Yang keenam, pemenang akhir ditentukan berdasarkan akumulasi jumlah skor yang diperoleh pemain sebanyak 7 putaran atau ronde.
Pemain yang memiliki jumlah skor terendah merupakan pemenang dari permainan Kartika. Penerapan permainan Kartika di UPTD SMP Negeri 11 Sinjai dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu melakukan asesmen awal, kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil asesmen. Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Setelah dilakukan asesmen, kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil asesmen untuk melakukan pemetaan kemampuan dasar matematika peserta didik. Asesmen awal ini dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini, kami melakukan rapat untuk membahas hasil analisis asesmen yang telah dilakukan dan persiapan pelaksanaan sosialisasi Kartika. Untuk tahap sosialisasi dilakukan dengan kolaborasi antara wali kelas dengan guru bimbingan dan konseling. Adapun teknisnya, masing-masing wali kelas melakukan sosialisasi pada perwalian masing-masing dan didampingi secara bergiliran oleh guru BK. Untuk tahap sosialisasi dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka langsung dengan menggunakan media PowerPoint dan dilanjutkan dengan praktik langsung bermain Kartika. Dalam kegiatan sosialisasi, guru memperkenalkan permainan Kartika kepada peserta didik. Dalam perkenalan ini, guru juga menyampaikan beberapa hal, di antaranya latar belakang diciptakannya permainan Kartika, aturan main dalam bermain Kartika, dan tata cara permainan Kartika. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan permainan Kartika. Pelaksanaan Kartika dijadwalkan setiap hari Jumat dengan durasi waktu pelaksanaan selama 30 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Permainan Kartika dilaksanakan di dalam atau di depan kelas masing-masing dan didampingi oleh wali kelas. Selain itu, berdasarkan rapat dan kesepakatan bersama oleh kepala sekolah dan dewan guru, pelaksanaan Kartika juga dapat dilaksanakan untuk mengisi jam pelajaran kosong apabila ada guru yang berhalangan hadir. Tahap terakhir yaitu tahap refleksi dan tindak lanjut. Tahap refleksi dan tindak lanjut dilaksanakan setelah pelaksanaan Kartika berjalan selama 2 bulan. Kegiatan ini diawali dengan melakukan asesmen untuk melihat ada tidaknya peningkatan penguasaan peserta didik dalam kemampuan operasi dasar matematika. Dari hasil asesmen yang dilaksanakan, diperoleh data sekitar 85% peserta didik memiliki kemampuan operasi dasar matematika yang baik untuk kombinasi angka 1 sampai dengan 10. Untuk tindak lanjut permainan Kartika ini akan dilakukan dengan menambah kombinasi angka pada permainan Kartika yang awalnya terdiri dari angka 1 sampai 10 diubah menjadi angka 1 sampai dengan 12. Permainan Kartika yang telah berjalan sejak tahun ajaran baru ini mendapat respon yang cukup baik dari peserta didik. Perkenalkan, nama saya Ulfiadika Ramadhani. Saya bermain Kartika itu sangat menyenangkan, walau awalnya saya kesusahan, tetapi setelah beberapa pekan saya bermain dengan teman saya, kemampuan saya dalam pembagian dan perkalian sudah meningkat. Antusiasme peserta didik terlihat dari banyaknya peserta didik yang bermain Kartika di luar jadwal yang telah disusun oleh kurikulum sekolah. Sementara itu, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Kartika dalam meningkatkan kemampuan dasar matematika peserta didik, diperoleh hasil yang cukup memuaskan. Hal ini membangkitkan motivasi guru untuk mengembangkan lebih jauh permainan Kartika ini. Demikian deskripsi singkat mengenai praktik baik yang telah saya lakukan bersama rekan-rekan guru di UPTD SMP Negeri 11 Sinjai. Doakan kami untuk selalu berproses dan bersemangat menciptakan karya-karya inovatif selanjutnya demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.